Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you? Everything is going right, isn't it? Okay. In this video, we will discuss about figurative language. The first slide is the definition. So we can see that figurative language is language using figure of speech. Jadi kalimat yang menggunakan bahasa kiasan. A way of saying one thing and meaning another. Cara untuk mengatakan atau memaknai suatu hal menggunakan bahasa yang lain. It uses an ordinary sentence to refer to something without directly stating it. Jadi sebenarnya menggunakan kalimat biasa sih, tapi menggunakan kalimat atau frasa lain tanpa secara langsung menyatakan apa maksudnya. Kedengaran ribet sih ya, tapi this phrase goes beyond the literal meaning of words to get a message or point across. Jadi kata atau frasa yang digunakan untuk menyampaikan dari maksud tersebut itu biasanya melampaui arti sebenarnya. Biasanya terdengar lebih indah gitu. So, figurative language is the use of descriptive words, phrase, or sentences to convey a message that means something without directly saying it. Yeah, it is a way of expressing something that does not use a word's strict or realistic meaning. Kenapa sih ya kira-kira harus menggunakan figure of speech? Kenapa harus pakai bahasa kiasan? Menurut kalian kenapa kira-kira? Kalau in my opinion sih, maybe to be more effective, persuasive, or impactful gitu. Supaya kedengaran lebih menarik sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa lebih mempengaruhi orang lain, bisa lebih menggoda gitu ya. Karena biasanya kalimatnya kan terdengar agak berlebihan dan cenderung membandingkan, tapi lebih indah gitu. Untuk lebih jelasnya, let's see in the next slide aja kali ya. Nah, the function of figurative language. The first, figurative language is a way to engage the readers, guiding them with a more creative tone. Jadi cara untuk memikat, membimbing atau mengarahkan kali bahasanya ya. Cara untuk memikat, membimbing atau mengarahkan pembaca melalui sebuah tulisan dengan nada yang lebih kreatif, yang lebih menarik gitu. Then it's usually used to add creative flourish to written or spoken language or explain a complicated idea. Jadi biasanya digunakan untuk menambahkan kesan yang kreatif atau yang menarik gitu. Kenapa harus menggunakan kata-kata yang menarik sih? Mungkin untuk menjelaskan sesuatu yang rumit. Biasanya kan sesuatu yang rumit, yang sulit dijelaskan ini akan lebih dimengerti jika dijelaskan menggunakan bahasa lain yang lebih indah. Kalau bahasanya indah kan kita lebih senang ya, jadi kita lebih tertarik untuk memahami sehingga akan paham what the point gitu. And then its creative wording is used to build imagery to deepen the reader's understanding and help provide power to words by using different emotional, visual, and sensory connection. Jadi kata-kata yang dibuat sekreatif mungkin ini, kata-kata yang menarik ini digunakan untuk membangun menumbuhkan ya, membangun atau menumbuhkan citra untuk memperdalam pemahaman ya dan memberi penekanan pada kalimat yang dimaksud
dengan menggunakan feelings, koneksi emosional, visual, dan sensorik yang berbeda. Jadi intinya, the chief function of figurative language, kita bisa menyimpulkan ya, the chief function of figurative language is to communicate the message as clearly as possible. Untuk menyampaikan pesan sejelas mungkin menggunakan bahasa yang lain, bahasa yang lebih indah. It also can be amusing. Kalau menurut saya sih bisa jadi hiburan tersendiri gitu. Karena sesuatu yang indah kan biasanya menimbulkan kesenangan di dalam hati gitu. Oke, selanjutnya kita lihat the types of figurative language. Kayaknya ada banyak nih ya tipe atau jenis dari figurative language. The first is simile, and then metaphor. Sorry, typo, harusnya ada A-nya ketinggalan. Jadi simile dan metafor ini adalah perumpamaan untuk dua hal yang berbeda. Hampir mirip, hanya saja yang simile ini eksplisit, kalau yang metafor lebih implisit. And then personification, menggambarkan benda mati yang seolah-olah menjadi hidup. Dan alliteration, aliterasi atau biasa dikenal juga dengan purwakanti kalau di bahasa Indonesia. Dan onomatopoeias, kata yang mengekspresikan bunyi. Dan hyperbole, sesuatu yang dilebih-lebihkan. Synecdoche, ini itu sebagian yang mewakili keseluruhan. Dan irony, kasarannya disebut dengan sindiran. Dan metonymy, biasanya digantikan atau digambarkan dengan suatu hal yang lain tapi berkaitan erat ya, yang lebih mudah diingat, yang lebih dikenal gitu. And then paradox, seolah bertentangan dengan kebenaran. Ingatnya seolah. And then oxymoron, oxymoron ini pertentangan dalam istilah. And last, laity, merendahkan diri atau gengsi kali ya. Untuk lebih jelasnya kita ke slide selanjutnya aja, because I will explain the steps one by one. Okay, in the beginning we have simile. It is a figure of speech that directly compares two things using the words like or as. Jadi membandingkan dua hal menggunakan kata bantu likes, as, or resembles, yang berarti seperti atau bagai. And it is used to describe an item, situation, emotion, or action by comparing it to something else in order to make the statement artistic and kreatif. Ya, jadi hal yang dibandingkan ini bisa jadi situasi, emosi, atau tindakan ya. And it used to make description more emphatic or vivid. Jadi untuk membuat apa yang ingin kita maksud atau penjelasan kita itu menjadi lebih tegas dan jelas dan juga terdengar menarik, kreatif, and artistic tadi ya. Dan katanya a proper simile can create an explicit comparison between two things that are different enough from each other such that the comparability appears unlikely.
Coba kita lihat contohnya. My daughter is as sweet as sugar. Nah, anaknya ini diupamakan semanis gula. Padahal kan nggak mungkin anak ini seorang manusia bisa dirasakan seperti gula ya. Kemudian, I was so tired that I slept like a baby. Jadi katanya saking capeknya tuh sampai tidurnya kayak bayi. Kalau bayi kan tidurnya tenang banget, tidur terus gitu ya. Kemudian, it is like watching grass grow, so it is so boring. Jadi saking membosankannya, diupamakan dia kayak lihat rumput yang tumbuh, nggak penting banget gitu ya. Next, metaphor. Is a figure of speech that makes a comparison between two non-similar things. Jadi sama-sama membandingkan ya. Sama-sama membandingkan dua hal yang berbeda. But metaphor make implicit comparison without using connecting word. Jadi dia nggak perlu pakai like or as or examples tadi. It equals those two things not because they are actually aren't the same, but for the make of comparison or symbolism. Ya, jadi it states that one thing is another thing in a way that isn't literally true, but help explain an idea or make a comparison. Hal yang dibandingkan dalam metafora ini sebenarnya berbeda, tapi hanya merupakan suatu simbol untuk menyampaikan apa yang dimaksud, untuk menyampaikan penjelasannya. Kenapa gitu? Ya, karena memang gitu cara kerjanya. That's how metaphor works gitu. Metaphor stroke your imagination, drawing beautiful comparison between two apparently unrelated things or idea. Jadi di metafora ini membuat sesuatu perbandingan yang indah antara dua hal yang nampaknya tidak berhubungan gitu, tapi kelihatan lebih indah dan lebih menarik. Mari kita lihat contohnya. The first sentence, laughter is the best medicine. Ketawa sama obat sebenarnya nggak ada hubungannya, tapi kan jadi indah gitu, karena katanya ketawa itu adalah obat terbaik. And then we found it under a blanket of sun. Blanket of sun, nggak ada kan ya, selimut yang terbuat dari pasir. Tapi intinya dia ingin menyampaikan kalau dia menemukannya itu di tempat yang sulit gitu. Tapi diganti dengan kata kiasan yang indah, a blanket of sun. And then the falling snowflakes are dancer. Jadi nggak mungkin kan butiran salju yang turun itu adalah penari, tapi mungkin saking indahnya sehingga digambarkan seperti orang yang sedang menari. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke next slide, boleh? Okay, we have personification. Is a figure of speech in which an idea or things is given human attributes and feelings, or is spoken of as if it were human. So, it gives human characteristic to non-human thing or inanimate object. Dan non-human things-nya ini can be animal, object, or even a concept ya. Jadi itu tadi menghidupkan sesuatu yang tidak hidup, sesuatu yang mati, tapi seolah-olah menjadi hidup. Apa aja sih sesuatunya itu? Bisa jadi animals, benda, bahkan hanya sebuah gagasan gitu. And then karakteristik yang diberikan can be emotion, feelings, behaviors, or action that brings non-human things to life.
Jadi memberi kesan kehidupan kepada benda-benda mati tersebut, menggambarkan seolah mereka itu manusia gitu. Padahal objek yang digambarkan tersebut tidak bernyawa. It can add life, energy, and animation to otherwise lifeless object or subject. So, personifying non-human things can be an interesting, creative, and effective way to illustrate a concept or make a point ya. Jadi personifikasi ini di personifikasi ini kita harus main imajinasi gitu. Karena kita menghidupkan sesuatu yang tidak bernyawa. Coba kita lihat contohnya. I wanted to get money, but the ATM died. Jadi ATM-nya mungkin rusak ya, nggak menyala, tapi digambarkan seolah-olah mati. And then my alarm yelled at me this morning. Alarmnya meneriaki, membangunkan. Kayak emak-emak aja suka berteriak nih alarmnya. And then the sun smiled down on us. Mungkin mataharinya kelihatan indah banget, jadi digambarkan seolah-olah mataharinya itu sedang tersenyum kepada kita. Then alliteration is a figure of speech in which the same sound repeats in a group of words. Jadi it reflects repetition into or more nearby words of initial consonant sound ya. Kiasan yang mengulang bunyi konsonan yang sama dalam satu kalimat. Ya. Bunyi konsonan yang sama. Maksudnya apa nih? Jadi maksudnya itu the repetition is the sound, not just a letter ya. Alliteration happen when words with the same sound are used repeatedly in a sentence. Ya. The repeating sounds ini must occur either in the first letter of each word or in the stressed syllables of those words. And it can make ordinary sentences sound funny. Jadi suara yang berulang ini harus terjadi baik di bunyi konsonan pertama setiap kata atau di kata yang ditekankan pada kalimat. Ya. Meskipun the sound is consonant sound and the words don't have to be next to another. Jadi nggak harus bersebelahan. Jadi hurufnya pun nggak harus selalu sama, tapi how to pronounce-nya harus mirip-mirip. Biasanya alliteration ini dipakai kalau kita main games tongue twister tongue. Game itu yang bikin bicara kita jadi belibet. Coba kita lihat contohnya ya. Go and gather the green leaves on the grass. Nah, kalau ini huruf pertamanya mirip-mirip nih. Dan cara bacanya nggak susah, tapi sebenarnya ini kalimat biasa, kalimat imperatif biasa ya, karena dia dibuat pakai alliteration jadi terlihat lebih menarik gitu. And then crooks conspire with the kind kings. Nah, ini kan beda C sama K, tapi cara membacanya sama. And the last, Paula planted the pretty pink poppies in the pot. Coba kalau kita bacanya cepat itu pasti jadi belibet gitu. Tapi disitulah menariknya alliteration. Meskipun ini hanya kalimat biasa, tapi bisa kelihatan dan terdengar lebih menarik. And then onomatopoeia is a figure of speech in which words evoke the actual sound of the thing they refer to or describe. So it is defined as a word that imitates the natural sound of things or action ya. Jadi kenapa ini lebih sering disebut figure of sound gitu? Karena dia
memberi kiasan dengan menambah atau memberi kesan bunyi yang mirip dengan apa yang ingin disampaikan. Biasanya sih it imitates sound that we hear in everyday gitu. Jadi bunyi-bunyi yang biasa kita dengar sehari-hari. So this is a far easier concept to understand when we look at some example gitu. It also create a sound effects that mimics the thing described, making the description more expressive and interesting. Jadi karena ditambahi bunyi-bunyian tadi, jadi apa yang kita sampaikan itu terlihat lebih ekspresif dan menarik. Mari kita lihat contohnya. My teacher told me to shh because I was making too much noise. Shh berarti disuruh diam. And then the jangle of her bracelet caught his attention. The jangle, bunyi gemerincing dari gelangnya. And then the buzzing bee flew away. Buzzing bee, dengungan lebah-lebah yang berdengung. Jadi diberi kesan tambahan bunyi gitu. And then hyperbole is a figure of speech and that creates heightened effect through deliberate exaggeration. It's usually an extreme exaggeration ya to make a point. Jadi biasanya hal yang dilebih-lebihkan itu kiasan yang dilebihkannya ini terdengar lebay banget gitu. It is often used to make something sound much bigger, better, funnier, and more dramatic than it actually is. Jadi untuk membuat sesuatu itu terdengar atau kelihatan lebih wow gitu. Kenapa harus dilebih-lebihkan? Because such exaggeration or distortion can help express strong emotion, emphasize a point, even evoke a humor. Jadi katanya hal semacam ini itu bisa mengekspresikan perasaan kita dengan lebih baik, memberikan kepada sesuatu yang kita ingin sampaikan itu, dan bisa jadi terdengar lucu gitu. Coba deh kita lihat contohnya. I am so hungry. I could eaten an elephant. Katanya saking laparnya sampai bisa makan gajah. Padahal gajah segede itu ya. And then the shoes are killing me. Maksudnya ini sepatunya udah rusak gitu. Udah nggak bisa dipakai, tapi dia bisa pakai. Sebetulnya nggak sampai killing juga. Tapi kan karena lebay tadi ya. Udah nggak nyaman dipakai lah intinya. And then, I love you to the moon and back. Cinta banget katanya. Ini istilah ini sering dipakai ya sama anak-anak muda. And then, senidoki is defined as a figure of speech in which a word or phrase with a literal meaning that refers to a part of something is used figuratively to represent the entirety of that thing. So it using a part of something to stand for in the whole things ya. Kiasan yang mengambil bagian kecil dari sesuatu untuk menggambarkan keseluruhan hal dari sesuatu tersebut. This allows for variation of expression, even the smaller component of something, to stand in for the larger whole and produce an effects. And it is a helpful device katanya for writers to express a word or idea in a different way by using an aspect of that word or idea. Jadi kiasan ini membantu kita untuk menciptakan kata-kata atau mengekspresikan ide dengan cara yang unik, yang berbeda, sehingga kita dapat menyajikannya
dengan bahkan menggunakan aspek terkecil dari hal tersebut, tapi dengan menggunakan bahasa yang lebih indah, sehingga bisa menghasilkan respon yang beragam. Paham nggak maksudnya? Untuk lebih memahami, ya kita lihat contohnya. The strings were praised for their excellent performance. Strings, dawai, bagian dari violin ya. Jadi strings yang dimaksud ya violinnya, yang mendapat penghargaan ya permainan violinnya gitu. Tapi hanya dituliskan dengan the strings. And then give us this day our daily bread. Jadi sebenarnya dia minta makan gitu, tapi makanannya itu hanya diumpamakan dengan roti, hanya disebutkan dengan roti. Padahal intinya dia minta makanan yang biasa dimakan sehari-hari. And then, do you like my new wheels? Wheels, bagian dari kendaraan. Nggak mungkin dia cuma beli roda. Intinya ya dia beli kendaraan baru, mobil baru gitu. And then, ironic. A figure of speech in which there is a contradiction of expectation between what is said and what is really meant. So it shows the game and magic of word, gitu, permainan kata. Karena irony refers to the use of words to convey a meaning that is opposite of what is said. Jadi apa yang diucapkan itu sebenarnya memiliki maksud atau meaning yang berbeda. It is used to express a strong emotion or raise a point. Ya. And it is characterized by an equanimity, a contrast between reality and appearance. Ya, biasanya ditandai dengan ketidaksesuaian atau perbedaan antara kenyataan, penampilan, dan apa yang diucapkan. Makanya kasarannya ini disebut sindiran. Mari kita lihat contohnya. Thank you, officer. Now that you have my license, I cannot drive. Jadi sebenarnya dia tuh sebel karena SIM-nya diambil. But he still say thank you. It's okay gitu. Dia pretend to be okay. And then the defense lawyer failed to acquit his son in a case. Jadi katanya sih pengacara yang hebat, tapi nyatanya gagal untuk membantu anaknya, menyelamatkan anaknya di sebuah kasus. And then his argument was as clear as a mud. Gak mungkin kan jelas, tapi kok seperti lumpur gitu. Sejelas lumpur kan gak mungkin. Jadi sesuatu yang kontradiktori, yang berlawanan ya. And then metonymy is a figure of speech in which the name of an object or concept is replaced with a word closely related to or suggested by the original. So it means change of name, a way of replacing an object or idea with something related to it instead of stating what actually means. Jadi menyampaikan sesuatu dengan mengganti nama sebenarnya menggunakan hal yang berkaitan atau mirip dengan apa yang dimaksud. Kata gantinya ini mungkin sesuatu yang lebih mudah diingat ya. Kalau di Indonesia sih biasa menamakan sesuatu atau menyebut sesuatu dengan menyebut mereknya gitu. Misal kita mau beli sabun cuci piring, tapi kita bilangnya di warung mau beli Sunlight gitu, padahal bisa jadi yang dibelikan merek lain. Terus kayak kita cenderung menyebut Sanyo, padahal kan itu merek dari mesin pompa air, dan barang sebenarnya pun ya mesin pompa air itu yang dimaksud, ya. It is to express a word or thought in a different way by using a closely related word or thought. Jadi
untuk menyampaikan atau mengekspresikan sesuatu dengan cara yang berbeda. It's also a strategy of describing something indirectly by referring to things around it, ya. As in describing someone clothing to characterize the individual. Jadi seperti kayak melabeli sesuatu atau menunjukkan atau memberi ciri khas kepada sesuatu gitu. Nih, kita lihat contohnya. Next week, my boyfriend and I are headed to the altar. Intinya, they are going to getting married next week. Tapi digambarkan dengan headed to the altar. And then, tell me about your first date. I'm all ears. Arti sebenarnya kan all ears itu telinganya ya, keseluruhan telinga. Tapi mungkin yang dia maksud adalah mendengarkan sepenuhnya, mendengarkan dengan seksama gitu. And then we will swear loyalty to the crown. Kalau makna sebenarnya kan crown itu mahkota, tapi di sini diartikan sebagai istana atau kepada raja atau ratu. And then paradox is a figure of speech in which a statement appears to contradict itself. So it seems self-contradictory or absurd, ya, but in reality expresses a possible truth, gitu. Jadi, at first appears to be contradictory, but upon reflection then makes sense. Kalimatnya itu bertentangan, gitu, seolah bertentangan. Padahal sebenarnya masuk akal, nyambung dan bisa dimengerti, gitu. Tapi memang butuh pemahaman. It is used to discover an underlying logic in a seemingly self-contradictory statement or phrase. So, as a result, paradox allows reader to understand concept in a different and non-traditional way. Jadi, dengan menggunakan paradoks ini memungkinkan kita untuk memahami suatu makna, suatu maksud dari kalimat dengan cara yang berbeda, ya. Because the statement may appears to be silly, but in the reality contains a truth which seem unreasonable. Jadi meskipun kedengarannya konyol dan gak masuk akal, tapi sebenarnya benar kok. Coba deh kita lihat contoh kalimatnya. Someday you will be old enough to start reading fairy tales again. Masa iya sih udah tua baca dongeng lagi? Tapi ya bisa jadi, karena di hari tua kita mungkin udah gak punya kegiatan sesibuk sekarang ya, dan katanya orang makin tua kan makin kayak anak kecil lagi ya. And then, the truth is honey which is bitter. Nih, tentangan banget. Honey tapi kok pahit sih? Emang ada madu pahit? And then, he is nobody. Ya, kalau nobody nggak mungkin disebut he kan, pasti he is tetap somebody. Tapi mungkin nobody di sini bukan seseorang yang mempunyai peran penting kali gitu. And then oxymoron is a figure of speech, usually one or two words, in which seemingly contradictory terms appear side by side. Nah, maksudnya. Maksudnya, it combines contradictory word with opposing meaning. Jadi, memunculkan atau menggabungkan sesuatu yang berlawanan. Ya, it is combination of word with contrasting definition. So, it can be clearly confusing ya, because it may seem illogical at first, but in context, it usually make a sense ya. It can seem absurd yet make perfect sense at the same times. Jadi kelihatannya aneh, tapi sebenarnya ya nyambung-nyambung aja. Because it can lend a sense of humor, dapat memberikan kesan humor, kesan yang lucu, atau biasanya lebih ke sarkas sih, bisa jadi. Kita lihat aja contohnya. This is a genuine imitation Rolex.
imitation atau original sih ini sebenarnya ya. Mungkin yang dimaksud adalah KW super, imitasi yang menyerupai asli gitu kali ya. And then suddenly the room filled with a deafening silence. Silence loh, hening, tapi kenapa deafening? Kenapa berisik? Kenapa memekakkan telinga? Nah, itu yang dimaksud dengan two words which seemingly contradictory ya. Tapi ya nyambung-nyambung aja, indah-indah aja dibacanya, kedengarannya. And then the gossip is old news. Old, kuno. Disandingkan dengan news, berita yang biasanya up to date. Mungkin di sini maksudnya dia udah pernah mendengar gosip tersebut, jadi dia bilang it is old news gitu. And the last we have laity. Is a figure of speech featuring a phrase that utilize negative wording of terms to express a positive assertion or statement. So it use negative words to express positive statement gitu ya. Menggunakan kata-kata yang kedengarannya negatif, padahal maksud yang ingin disampaikan itu bermakna positif. It is a way to state affirmative without actually stating the affirmative. Gak lucu sih, ini tuh antara merendah atau terlalu gengsi gitu. Contohnya sih menunjukkan suatu gengsi, tapi kalau di Indonesia ini itu digunakan untuk merendahkan diri gitu. And katanya, it is a clever use of language in its combination of negative terms as a function to express a positive sentiment or statement. Jadi merupakan cara yang cerdas, cara yang kreatif, karena bisa menggabungkan sesuatu yang kata negatif tadi, sesuatu yang kedengaran negatif, tapi sebenarnya memiliki arti yang positif. Nah, laity ini embrace colorful statement to express an otherwise plain statement. It is a roundabout way of saying something using the opposite of the intended meaning. Jadi, kenapa sih harus pakai kata-kata negatif untuk menggambarkan sesuatu yang positif? Supaya tidak kedengaran hambar kali ya, supaya lebih menarik. Sehingga makna yang sebenarnya ini diilustrasikan menggunakan kata-kata yang cenderung negatif. Supaya nggak membosankan gitu. Kita lihat contoh kalimatnya. That wasn't the worst sandwich I have ever eaten. Dia bilang wasn't the worst sandwich. Intinya mau bilang kalau sandwichnya itu enak gitu. Tapi menggunakan kalimat yang lebih kreatif aja. And then I cannot disagree with your logic. Intinya kan dia setuju karena dia nggak bisa untuk tidak setuju. Intinya yang disampaikan masuk akal. And then his answer was hardly a whisper. Jadi jawabannya itu terdengar jelas, bisa terdengar. Ya. Meskipun dia menyebutnya hardly whisper seolah seperti bisikan, tapi sebenarnya dia ingin menyampaikan bahwa jawaban yang disampaikan itu kedengaran. Bisa dimengerti? Agak rumit ya, tapi menarik dan indah lah. Kalau di bahasa Indonesia, figurative language itu biasa disebut dengan majas. Pasti udah pernah dengar juga kan, udah pernah belajar. Nah, ini adalah versi Inggrisnya dengan contoh-contoh yang gak kalah menarik dan gak kalah indah dengan bahasa kiasan dalam bahasa Indonesia. Okay, that's all my explanation about figurative language. If you have any suggestion, question, or additional information, you can leave anything on the comment box below. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.